Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Sebelumnya, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial satu menuju status sosial yang lain. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ada yang berdasarkan tipe dan berdasarkan ruang lingkup. Saya menjelaskan berdasarkan tipenya terlebih dahulu. Oke, yang pertama berdasarkan tipe dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, untuk mobilitas sosial horizontal sendiri merupakan perpindahan satu individu atau kelompok sosial menuju kelompok sosial lain yang sederajat. Nah, kalau vertikal itu adalah kebalikannya. Jadi, perpindahan status individu dari suatu kelompok sosial atau kehidupan sosial ke kelompok sosial lainnya yang tidak sederajat. Nah, itu dibagi menjadi dua juga yang mobilitas sosial vertikal ini, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, yang artinya perpindahan status individu dari kedudukan rendah menuju kedudukan lebih tinggi. Nah, yang satunya yaitu mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking, yaitu perpindahan status sosial seseorang dari kedudukan yang tinggi menjadi lebih rendah. Nah, yang ketiga yaitu mobilitas sosial lateral, artinya yaitu perpindahan individu atau kelompok ke daerah satu ke daerah yang lainnya, tetapi tidak mengubah status sosial seseorang sama sekali. Nah, lanjut ke berdasarkan ruang lingkup, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intragenerasi, yaitu perpindahan sosial dari satu generasi yang sama. Nah, yang kedua yaitu antar generasi, perpindahan sosial di antara beberapa generasi. Oke, kita lanjut ke faktor pendorong mobilitas sosial. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor individu. Nah, faktor ini tuh berkaitan dengan kualitas seseorang. Jadi kita yang menentukan sendiri apakah kita bisa mengubah status sosial kita atau tidak. Nah, yang kedua yaitu faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini itu seperti kita sekolah, kayak gitu-gitu, pokoknya akses pendidikan yang mempermudah individu untuk menaikkan status sosialnya. Nah, yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Realitas hidup yang serba kekurangan ini itu juga mendorong seseorang untuk mengubah status sosial mereka. Yang keempat yaitu faktor perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat ini juga menyebabkan seseorang melakukan mobilitas sosial seperti transmigrasi dan yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu faktor situasi politik. Kondisi politik negara yang tidak menentu mempengaruhi situasi keamanan dan menyebabkan terjadinya mobilitas tertentu. Dan yang terakhir yaitu faktor struktural, yaitu ketika satu sosial dituju individu untuk mendapatkan posisi tertentu. Nah, yang kita membahas selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Ada beberapa faktor juga. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kita pasti lihat sendiri ya, di Indonesia ini tuh banyak banget kasus-kasus kemiskinan yang bahkan tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Nah, itu merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Maksudnya apa sih perbedaan kepentingan? Nah, maksudnya itu perbedaan antar individu kan mempunyai kepentingan masing-masing ya. Nah, dalam struktur organisasi memotivasi setiap individu untuk saling bersaing. Akibatnya jadi terhambatlah mobilitas sosial untuk menuju satu tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sistem pelapisan sosial. Maksudnya ini tuh sistem pelapisan sosial tertutup. Jadi kita nggak bisa pindah ke status sosial lain. Jadi kita akan berhenti di status tersebut. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu kebudayaan masyarakat. Sikap tertutup suatu kelompok masyarakat terhadap kebudayaan lain itu yang membuat mobilitas sosial juga terhambat. Selanjutnya kita akan membahas saluran mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial vertikal ini tuh mempunyai saluran yang biasanya disebut sebagai social circulation. Nah, ada beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini tuh menjadi saluran mobilitas sosial yang contohnya kayak kita melakukan pernikahan, kita mengasuh anak dan memberikan mereka pendidikan yang layak. Terus yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Nah, sekolah ini tuh merupakan saluran untuk melakukan mobilitas sosial yang bergerak dari kedudukan rendah menuju kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya kita kayak berlomba-lomba tuh, dari SMA kita mau kemana, kita mau
ke universitas mana itu juga menentukan sekolah yang pantas untuk kita menaikkan mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi ini juga memegang peranan penting sebagai saluran mobilitas sosial. Nah, selain itu, faktor ekonomi juga menjadi simbol status pada kedudukan seseorang, seperti pada faktor yang kita bahas tadi. Terus yang keempat yaitu lembaga keagamaan. Maksudnya lembaga keagamaan di sini itu seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama lebih baik akan dihormati di dalam masyarakat. Tentunya kita punya ya di dalam masyarakat itu kayak seseorang yang sudah melakukan haji, pasti kita akan lebih hormat dan lebih menghargai tentang seseorang tersebut. Nah, ada pun juga dampak mobilitas sosial. Ini ada 5 ya dampaknya. Yang pertama yaitu meningkatkan integrasi sosial. Yaitu integrasi sosial itu maksudnya semakin menguatnya persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Terus yang kedua yaitu mendorong seseorang untuk maju. Jadi kita termotivasi gitu loh untuk maju karena melihat beberapa orang yang berjalan di depan kita. Terus yang ketiga yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang keempat adalah menimbulkan pertentangan atau konflik. Nah, maksudnya menimbulkan pertentangan ini tuh kayak kita bersaing kan dalam mencapai satu sosial tersebut. Nah, dalam persaingan itu kita nggak mau kalah satu sama lain. Jadi maka dari itu kita akan sering berkonflik sama orang-orang tertentu. Terus yang kelima dan yang terakhir adalah mengurangi solidaritas antar anggota kelompok. Seperti yang dampak yang sebelumnya tadi yang keempat menimbulkan konflik, ini hampir sama dengan